Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin mau ngebahas salah satu film bergenre thriller di tahun 2023. Film ini berjudul Missing. Mengisahkan tentang Jun, seorang remaja yang melakukan perjuangan untuk mencari keberadaan ibunya, Grace, yang hilang di luar negeri. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan memperlihatkan latar di tahun 2008. Ada seorang ayah yang bernama James sedang merekam putrinya yang bernama Juni. Mereka berdua tengah bermain bersama, kemudian ibunya yang bernama Grace datang ikut bergabung bersama mereka. Tak lama, saat sedang asik bermain, tiba-tiba James terlihat mengeluarkan darah dari hidungnya. Ternyata James menderita tumor otak dan tak lama dari situ James meninggal dunia. Kemudian Grace dan Juni berpindah ke Los Angeles dan terlihat Juni kini telah beranjak remaja berusia 18 tahun. Grace terlihat sangat suka menggunakan teknologi pintar di ponselnya. Dia menghubungi Juni, mengatakan bahwa dirinya akan pergi liburan selama 1 minggu bersama Kevin, kekasih barunya. Dan saat nanti Grace pergi, dia menitipkan pesan bahwa Heather, temannya, akan mengawasi dan menjaga Juni yang sendirian di rumah. Juni yang merasa sudah besar itu kesal dan mengatakan tidak perlu diawasi, hingga membuat mereka berdua sedikit berselisih. Selanjutnya, terlihat Kevin dan Grace sudah bersiap-siap untuk pergi. Nampak hubungan Kevin dan Juni tidak begitu baik sehingga Juni cuek saja. Grace mengatakan pada Juni bahwa dirinya dan Kevin sudah akan pergi liburan ke Kolombia. Kevin juga telah mengatur segalanya. Mereka berdua berencana akan pulang 1 minggu lagi dan berharap Juni datang menjemput mereka di bandara ketika mereka pulang dari liburannya. Mereka berdua pun berangkat karena sudah dijemput oleh mobil jemputan online. Setelah ibunya pergi, Juni langsung menghubungi teman-temannya untuk bersenang-senang di rumahnya yang hanya ada Juni sendiri. Tapi tak lama kemudian Heather nampak sudah berada di depan pintu rumahnya, mengunjungi Juni, membawakan makanan malam untuk Juni. Kemudian Juni yang sudah komunikasi dengan teman-temannya itu tetap pergi untuk berpesta. Terlebih Juni dibekali uang yang cukup banyak oleh ibunya. Hari-hari tanpa ibu di rumahnya itu, Juni lewati dengan bermain bersama teman-temannya. Lalu terlihat dari Kolombia, ibunya mengirim foto kepada Juni lewat ponsel Kevin, yang menandakan ibunya tengah bersenang-senang di sana. Lalu terlihat Juni sangat bersedih karena di hari itu adalah hari ayah. Sangat kentara Juni begitu merindukan sosok ayahnya yang telah lama meninggalkannya. Dengan perasaan yang sedih, Juni pun seperti melampiaskannya pada pesta di rumahnya hingga Juni mabuk berat. Keesokan harinya alarm ponsel Juni pun berbunyi menandakan itu adalah hari di mana ibunya pulang. Juni harus pergi menjemput kepulangan ibunya dari bandara. Namun Juni bingung karena kondisi rumahnya sangat berantakan bekas pesta malam. Juni pun memutuskan menyewa petugas kebersihan untuk membersihkan rumahnya itu dan Juni berangkat menuju bandara. Setibanya di bandara, Juni sudah siap menyambut ibunya pulang, namun ibunya tidak kunjung terlihat, bahkan dia menunggu sampai orang yang terakhir lewat. Hal ini membuat dirinya khawatir dan terus mengirim pesan serta menelpon ibunya, namun tidak ada respon sama sekali. Juni kemudian pulang ke rumah dan mencari nomor telepon hotel yang ditempati ibunya di Kolombia. Orang hotel itu ternyata tidak menggunakan bahasa Inggris dan berbicara dalam bahasa Spanyol. Juni yang tidak bisa berbahasa Spanyol pun tidak kehabisan akal dan langsung menggunakan Google Translate untuk mengartikan setiap perkataannya agar bisa berkomunikasi.
Selain itu, Juni juga mencari keberadaan hotel tempat ibunya berada dari maps di internet. Di sana, dia melihat terdapat CCTV. Juni pun langsung meminta rekaman kamera pengawas tersebut, namun orang itu mengatakan jika Grace dan kekasihnya Kevin sudah pergi. Serta mengenai rekaman CCTV, Juni harus melihat langsung ke sana karena kalau tidak, rekaman itu akan dihapus dalam waktu 48 jam. Mendengar hal tersebut, Juni yang bingung harus melakukan apa. Dia lantas mencoba untuk menghubungi hater tentang semuanya. Ternyata hater juga sudah melaporkan pada kedutaan yang nantinya mereka akan mengurus soal Grace yang hilang. Tak lama setelah itu, Juni kemudian mendapatkan telepon dari anggota FBI yang diutus oleh kedutaan Amerika Serikat yang bernama Elijah Park. Elijah menyuruh Juni membuka email ibunya dan Juni pun mencoba membuka dengan kode Juni. Namun berkali-kali password yang dimasukkan tetap salah. Juni lalu bercerita jika rekaman CCTV di hotel waktunya tinggal 6 jam lagi. Kalau tidak, video akan dihapus. Dirasa FBI berjalan lambat, Juni mendapatkan ide untuk menyewa petugas kebersihan dari negara Kolombia itu sendiri. Dia mendapat seseorang yang bernama Javier, seorang pak tua yang kebetulan bisa berbahasa Inggris. Saat Javier melihat Juni ketika berkomunikasi, dia merasa seperti melihat anak lelakinya sendiri yang sudah 3 tahun tidak bertemu dengannya. Sebab itulah dia memutuskan untuk membantu Juni. Juni meminta bantuan Javier agar segera ke hotel itu untuk memeriksa rekaman CCTV. Sementara itu di rumahnya, teman Juni yaitu Vena datang dan membantu Juni untuk membuka salah satu akun Kevin. Nampak Kevin adalah CEO dari sebuah perusahaan. Setelah berbagai cara dilakukan, mereka berhasil mendapatkan kata sandinya dan langsung mengecek lokasi Kevin berada. Tapi berdasarkan informasi yang didapat, Kevin ternyata mematikan lokasinya pada hari Minggu, saat sehari sebelum mereka kembali. Di sisi lain, Javier kembali menghubungi Juni. Dia memberitahu bahwa rekaman itu sudah tidak ada lagi. Tapi dia mendapatkan kabar jika ada 2 orang turis Amerika yang meninggalkan hotel itu menuju toko peralatan atau pertukangan. Juni langsung terpikir melacak kartu kredit Kevin mengenai pemakaian terakhirnya di sebuah kedai. Namun ada 8 tempat yang harus didatangi oleh Javier. Juni kembali membuka akun Kevin. Dia menemukan foto seorang wanita. Di sana, Vena membantu Juni membuka akun yang diblok oleh Kevin. Dalam email itu, orang-orang menyebut Kevin dengan nama lain, seperti Jack, Darren, Kyle, Luke, dan masih banyak lagi. Mereka juga menyebutkan Kevin sebagai seorang penipu yang telah mengambil uang mereka. Selain itu, yang parahnya, Juni menemukan fakta baru jika Kevin pernah dipenjara selama 3 tahun. Juni juga menemukan akun wanita yang berkomunikasi terakhir dengan Kevin. Akunnya bernama BunnyCake310. Diketahui wanita itu pekerjaannya adalah bartender atau artis panggilan. Kemudian setelah lama mencari tahu, Juni kini mendapatkan nomor telepon seseorang temannya Kevin yang bernama Jim W. Dia bingung, 2 minggu sebelumnya Kevin sempat berada berdasarkan dari data di akunnya. Lalu Jim mengatakan memang Kevin mampir sebentar ke rumahnya karena mereka berdua adalah sama-sama mantan narapidana. Jimmy bertemu Kevin dalam sebuah gereja. Berdasarkan keterangan Jim, nampaknya tidak banyak membantu Juni. Setelah itu Juni mendapatkan kabar dari Javier yang memberitahu bahwa ada orang yang melihat turis Amerika. Ciri-cirinya mirip dengan Kevin dan ibunya Juni. Mereka datang ke sana untuk membeli sebuah gembok. Hal itu pun membuat Juni bingung untuk apa ibunya membeli gembok. Juni memikirkannya sembari mulai mencoba membuka email ibunya dengan nama Grace Allen. Dia melihat salah satu aplikasi yang digunakan ibunya saat itu untuk mencari pacar. Juni langsung membuka kotak masuknya dari awal perkenalan Grace dan Kevin yang menurut aplikasi itu mengalami kecocokan. Dan mungkin dari sanalah mereka berdua menjalin hubungan.
Terdapat pesan juga yang menarik di sana. Grace sempat bercerita tentang Juni kepada Kevin bahwa ada satu rahasia yang selama ini dia tutupi dari Juni tentang masa lalunya, yang mana Grace akan menceritakannya kepada Kevin saat mereka berdua bertemu. Lalu terlihat dari profil ibunya itu terdapat sebuah catatan bawa aku ke tempat romantis. Dari situlah Juni mendapatkan ide kembali untuk mencari lokasi wisata romantis yang terdekat dari toko kunci gembok tadi. Dan dengan singkatnya akhirnya Juni menemukan tempat wisata itu, yang mana nampak tempat tersebut dipenuhi orang memasang gembok dengan nama inisial mereka. Javier yang siap sedia membantu itu pun sudah berada di lokasi tersebut. Terlihat memang benar ada nama Kevin dan Grace di gembok itu. Tak cukup sampai di situ, Juni dengan pintarnya bisa melihat situasi kota itu dari jarak jauh hanya dari aplikasi. Dia juga memeriksa rekaman sebelumnya dan di sana dia melihat ibunya dengan Kevin sedang berada di jembatan. Dari rekaman itu Kevin berlutut melamar Grace. Bersama dengan itu, Juni mendapatkan kiriman rekaman dari Park yang memperlihatkan sebuah video penculikan Kevin dan Grace. Nampak mereka berdua dibawa masuk ke dalam sebuah mobil yang dimana diduga pelakunya adalah korban penipuan Kevin. Selanjutnya, Juni masih merasa janggal dengan foto-foto yang dikirim oleh ibunya dengan menggunakan HP Kevin padanya. Juni kembali memeriksa foto-foto tersebut yang mana baru dia sadari ibunya tak pernah menghadapkan wajah pada kamera. Merasa wanita dalam gambar itu ada kemiripan dengan wanita Bunny Cake, Juni kembali membuka akun tersebut. Dan saat dia melihat satu video yang bisa diputar, ternyata memang benar-benar mirip. Dan itu berarti orang yang selama ini berada di Kolombia dengan Kevin itu bukannya ibunya Juni, melainkan wanita pemilik akun Bunny Cake 310. Kemudian singkatnya di televisi diumumkan jika FBI menemukan nama asli Bunny Cake, yaitu Rachel Page. Jadi diperkirakan Grace ibunya Juni masih berada di Los Angeles dan pencarian pun dilakukan FBI. Juni yang tidak mau tinggal diam ikut mencari ibunya yang kemungkinan masih di Amerika. Setelah berita itu tersebar, semua terfokus pada supir mobil online yang mengantar keberangkatan Kevin. Kini dipertanyakan. Diketahui bahwa pria tersebut tidak memiliki catatan perjalanan bahkan nomor plat mobil yang juga dia palsukan. Kemungkinan supir dari taksi online ini adalah kaki tangan Kevin. Kemudian mobil yang menculik Kevin saat di Kolombia ditemukan ternyata mereka adalah sekelompok mahasiswa yang dibayar Kevin untuk melakukan akting penculikan. Bersama dengan itu, FBI juga telah menemukan Rachel Page yang memberikan informasi bahwa dirinya hanya dibayar sebagai artis panggilan oleh Kevin untuk berpakaian dan berjalan seperti Grace Allen. Dan dia pikir itu hanyalah sebuah akting yang bisa mengangkat karirnya menjadi seorang artis besar. Kabar itu kini viral berkembang dan identitas Grace Allen dipertanyakan termasuk haters karena selain dia temannya Grace, dia juga sebagai pengacaranya. Selanjutnya banyak opini yang beredar di masyarakat jika Grace adalah kaki tangan Kevin yang membantunya melarikan diri. Jelas Juni tidak terima dengan apa yang dikatakan masyarakat. Sehingga dia berusaha mencari tahu masa lalu ibunya. Juni kemudian menemukan user seseorang dari akunnya Kevin. Orang itu memberi nomor yang ternyata itu adalah nomor kantor hater. Karena penasaran, Juni bergegas langsung mendatangi kantor hater. Dia menggunakan jam tangan pintar untuk merekam. Karena sudah malam, terlihat kondisi di kantor hater sepi, tidak ada orang. Di sana Juni melihat ke arah komputer yang sedang melakukan proses penghapusan. Itu berarti ada orang yang baru saja dari sana. Selain itu, di meja hater juga ditemukan sebuah foto dengan catatan ancaman, yaitu jika kamu membuka mulut, kamu akan mati. Juni yang merasa banyak yang janggal kemudian melihat sekitaran dan menemukan sebuah kalung, kemungkinan milik hater yang sudah berserakan di lantai.
Tak lama dia juga mendengar suara rintihan dan ternyata itu adalah suara hater yang sedang sekarat dan tak lama tewas. Juni yakin bahwa dia telah dibunuh. Mendengar informasi tersebut, agen FBI langsung memarahi Juni karena dia sangat gegabah bertindak sendiri yang bisa mengancam keselamatannya. Kematian hater ini adalah bukti bahwa dirinya telah menjadi korban karena dia tahu masa lalu Grace. Lalu terlihat ada seseorang yang memantau Juni dari kejauhan, sepertinya orang itu adalah dalang di balik semua kekacauan itu. Orang itu juga berkomunikasi dengan Kevin lewat chat, bahkan meretas semua percakapan Juni dengan temannya. Kemudian terlihat Vena mengirimkan video saat FBI berhasil menemukan tempat persembunyiannya Kevin. Nampak dalam video tersebut, Kevin hendak melarikan diri hingga polisi terpaksa menembaknya sampai tewas seketika. Lalu Juni memutar kembali rekaman suara yang dulu ibunya kirimkan kepadanya. Dan tiba-tiba Juni mengingat panggilan masa kecilnya, yaitu Junibug. Hey Junibug, Hal itu langsung terpikir oleh Juni untuk memasukkan nama panggilannya itu pada password akun sang ibu. Dan ternyata berhasil. Tanpa banyak lama, Juni langsung berselancar memeriksa trek perjalanan terakhir sang ibu dan ditemukan satu email yang diblok. Dari email itu berisikan pesan dia berhak tahu. Juni pun semakin penasaran dan terus mencari sosok yang mengirimkan email tersebut. Hingga singkatnya dari email itu membawa Juni ke dalam sebuah video CCTV milik si pelaku. Namun tiba-tiba Jim, temannya Kevin, menelpon Juni. Dia mengatakan bahwa dirinya tahu sesuatu. Dan secara mengejutkan, Jim sudah berada di depan pintu rumah Juni dan memaksanya untuk masuk. Membuat Juni merasa ketakutan, terlebih Jim merupakan seorang mantan narapidana. Namun saat penutup kepalanya dibuka, ternyata Jim adalah James, ayah dari Juni. Menarik. Sangat terlihat Juni begitu kaget, tidak menyangka. James pun mengatakan bahwa dia akan menjelaskan semuanya di dalam rumah. Walaupun merasa takut, namun Juni penasaran sehingga mau membuka pintu itu. Mereka berdua pun saling bertemu setelah belasan tahun tidak bertemu. Tanpa panjang lebar, James langsung mengatakan bahwa nama asli ibunya Juni bukanlah Grace Allen, melainkan Sarah. Selama Juni kecil, James dan Sarah sering bertengkar, dan ada satu hari di mana Sarah membawa Juni pergi meninggalkan rumah. Grace mengatakan saat itu bahwa James sudah meninggal, padahal James dimasukkan ke penjara. Juni kemudian bertanya kepada James apakah James bertemu Kevin di penjara yang sama. Ternyata James adalah supir mobil online yang dipanggil Kevin waktu itu. Lalu saat Juni mendapatkan telepon dari Vena dan akan mengangkatnya, ayahnya tiba-tiba menarik Juni dan membawanya pergi. Kemudian scene memperlihatkan kilas balik di awal tahun 2008. Diketahui dari rekaman video itu terungkap watak asli dari James yang kasar dan temperamental. Dan saat itu Sarah, istrinya, menemukan banyak narkoboy yang disembunyikan di atas loteng rumahnya. Ternyata James selama ini adalah pengedar narkoboy. Sarah pun membuat skenario menjebak James dan hingga akhirnya James pun ditangkap polisi dengan hukuman 10 tahun penjara. Saat James sudah ditahan, Sarah sudah membawa Juni dan Sarah mengganti namanya menjadi Grace Allen. Itu semua disarankan oleh pengacaranya Heather agar Grace dan Juni aman. Kembali pada James yang terlihat membawa Juni masuk ke dalam satu rumah. Juni disekap layaknya penculikan. Kemudian nampak James menuju gubuk di belakang rumah yang mana ternyata itu tempat Sarah disekap. Dia memberikan sehelai baju milik Juni dan James tiba-tiba mengambil pistol hendak ingin membunuh Sarah. Tapi Sarah berhasil melarikan diri dan mengunci James dari luar tempat tersebut.
Sarah langsung mencari Juni dan akhirnya ketemu. Sarah memberitahu Juni bahwa James lah yang membunuh Heather. Mereka berdua pun bergegas untuk segera pergi dari sana. Namun James kemudian datang dan mengunci pintu dari luar. Sementara itu, di dalam tempat tersebut Juni menemukan sebuah kamera yang selalu online. Juni lalu menelpon Javier meminta membuka Instagramnya. Juni meminta Javier juga menyebutkan nomor rumah yang ada di belakang foto Juni dan Grace serta James. Belum selesai berbincang, mereka malah terputus karena baterai jam tangannya habis. Bersamaan dengan itu, James memasuki ruangan tersebut. James terus memaksa agar Juni ikut bersamanya, namun hal itu tidak dibiarkan begitu saja. Sarah terus menghalangi sehingga membuat James menembak perut Sarah. Juni sangat ketakutan dan berusaha kabur, namun kembali tertangkap. Ketika James lengah, hal itu dimanfaatkan oleh Sarah. Dia pun tanpa belas kasihan langsung menusuk lehernya James. Ia langsung panik karena hal tersebut. Dia langsung mencoba mencari rumah sakit terdekat, tapi waktunya begitu singkat. Dia akhirnya berakhir tewas kehabisan darah. Lalu terlihat Juni masih terkunci bersama ibunya, tidak ada yang bisa menolong mereka. Juni terus meminta maaf kepada ibunya, kemudian dia teringat tentang sesuatu. Dia teringat Siri, ponsel pintar milik ibunya yang tepat berada di depan komputer James. Jadi, Juni datang ke depan kamera mengaktifkan Siri dan memanggil bantuan lain. Setelah itu adegan berpindah saat polisi datang menyelamatkan mereka berdua. Juni dan ibunya kembali melakukan video call mereka berdua selamat dan menjalani kehidupannya kembali. Begitu juga dengan Javier yang terlihat telah bertemu kembali dengan anaknya. Dan ya, film pun tamat.